Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dari kelas TTI reguler pagi. Di sini saya akan mereview dari rangkaian 2 pintu dari mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Langsung saja, di sini ada contoh dari rangkaian 2 pintu. Contoh bentuk dari rangkaian 2 pintu itu ada bentuk T, bentuk H, bentuk L, dan bentuk Q, dan lain sebagainya. Nah, ada juga persoalan dalam rangkaian 2 pintu. Nah, jadi persoalan pertama ini yaitu meliputi persoalan transfer. Nah, di mana input arus I1 memiliki fungsi transfer dari tegangan V1 dan V2. Nah, sedangkan inputan arus I2 itu memiliki fungsi transfer yang sama juga dengan fungsi transfer dari I1 atau inputan arus I1. Nah, ada juga persoalan yang lain yaitu persoalan transmisi. Di mana persoalan transmisi ini itu inputan arus I1 meliputi fungsi transfer dari arus I1 dan tegangan V2. Nah, sedangkan kalau inputnya itu dari tegangan V1 itu memiliki fungsi transfer yang sama juga dengan I1. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari fungsi transfer dalam persoalan transmisi dan persoalan transfer itu. Di sini ada pendahuluan itu rangkaian 2 pintu adalah rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output. Nah, jadi di mana tiap sisi input dan output pada rangkaian ini itu memiliki satu pasang terminal. Nah, bisa kita lihat di sini dari contoh gambar satu rangkaian 1 pintu, di mana itu memiliki sepasang terminal dengan arus masuk dan ada arus keluarnya juga. Nah, terus dari contoh gambar kedua itu ada rangkaian 2 pintu. Nah, yang dimana dari sebelah kiri dan sebelah kanannya itu memiliki sepasang terminal juga. Nah, dimana ada tiap terminal juga disimbolkan ada positif dan negatifnya. Nah, terus bisa kita lihat ini ada I1 itu harus masuk untuk untuk sepasang terminal yang sebelah kiri itu ada I1 harus masuk dan ada I1 juga harus keluarnya. Nah, terus yang di sebelah kanannya juga sama ada sepasang terminal yaitu ada arus masuk atau I2 dan ada arus keluar I2-nya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada parameter impedansi. Nah, di mana parameter impedansi ini pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintensa, filter, dan juga penganalisaan jaringan, impedance matching, dan juga pada distribusi sistem tenaga. Nah, di mana impedansi ini itu kalau diartikan akumulasi dari nilai
resistansi atau resistan. Nah, yang dimana di sini dari parameter impedansi ini disimbolkan dengan huruf Z. Nah, bisa kita lihat contoh gambarnya. Dari contoh gambar itu gambar A, rangkaian 2 pintu dengan sumber tegangan. Nah, jadi dalam rangkaian ini itu bisa digambarkan dalam sumbernya itu dari tegangan dari V1 atau V2. Nah, untuk contoh gambar yang B itu rangkaian 2 pintu dengan sumber arus. Nah, di mana dari sumber rangkaian 2 pintu yang B ini itu disumber dengan sumber arus I1 dan I2. Bisa kita lihat ya. Ya, adapun bentuk matris pada hubungan tegangan dalam parameter impedansi. Nah, bisa kita lihat. Jadi kita di sini ubah dalam bentuk matriks. Nah, jadi di sini ada inputan dari tegangan V1 dan V2. Nah, bisa kita gambarkan dari V1 ini itu adalah kutub dari terminal sebelah kanan kiri saya, dan V2 itu sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi bisa digambarkan dari 4 kutub itu. V1-nya itu kita gambarkan dari terminal sebelah kiri, dan V2 itu dari terminal sebelah kanan. Nah, jadi di sini itu ada untuk mencari tegangan dalam bentuk matriksnya itu kita bisa kasih dalam bentuk Z11, Z12, Z21, dan Z22. Nah, untuk mencari arus I1 dan arus I2. Nah, bisa kita lihat bisa kita ubah dalam bentuk determinan dari matriks impedansi yang di atas. Nah, bisa kita lihat ini dari determinan itu Z11 itu dikali Z22, dan Z21 itu dikali Z12. Z12 dikali Z21. Nah, jadi kali silang itu dalam bentuk determinan. Nah, bisa kita lihat contoh gambar di sini. Itu gambar ada di contoh gambar ke-4 rangkaian untuk menentukan parameter dari Z12 dan Z22. Nah, bisa dilihat di mana Z12 ini yaitu dari arus I1, inputan I1 itu cari keluaran dari inputan arus I2. Nah, lalu Z22 itu di mana itu dari dengan I2 sebaliknya, dari sebaliknya. Tegangan I2 itu mencari dari inputan arus I1.
Nah, ada juga itu begitupun untuk menentukan Z11 dan Z21. Metodenya sama. Jadi di mana itu tiap rangkaian itu mempunyai inputan dan keluarannya. Jadi kita bisa cari itu kalau misalnya dari inputan dari tegangan itu dari arus I1, maka keluarannya itu dari arus I2, seperti itu. Nah, di sini kita bisa rubah dalam bentuk rangkaiannya itu dalam rangkaian resiproka ya. Nah, yang dimana itu dari 4 kutub ini kita bisa lihat gambarnya itu, kita bisa rubah ini gambar dari rangkaian resiproka itu. Nah, jadi satu rangkaian 2 pintu yang bersifat resiproka dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen dengan hubungan T. Nah, dari rangkaian resiproka yang di atas itu kita bisa rubah pada rangkaian ekivalen atau hubungan T, atau bisa kita lihat perhitungan dalam bentuk T. Nah, bisa dilihat nih contoh bentuknya itu, kita tandainnya ini nih. Nah, itu merupakan rangkaian ekivalen untuk perhitungan dalam bentuk T. Nah, jadi di sini itu ada perhitungannya, itu kita bisa mencari dari hubungan dari inputan arus I1 dan inputan dari I2, di mana kita bisa mencari dari nilai Z11 dan Z12 dan Z22 dan Z12, nah dan setelah lagi Z12. Bisa lanjut. Nah, di sini ada rangkaian ekivalen. Jadi ada secara umum ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari contoh gambar 8, bentuk umum dari rangkaian ekivalen dari parameter impedansi yang di atas itu. Nah, bisa kita lihat di sini itu dari inputan arus I1 itu ada Z11, dan inputan sebelah kanannya itu ada inputan arus I2 itu ada Z22. Nah, tapi pada beberapa rangkaian terkadang tidak dapat dicari parameter impedansinya ya dari rangkaian 2 pintunya. Nah, contohnya itu ada di gambar 9. Itu ada transformator ideal tidak memiliki parameter. Nah, kenapa dari gambar transformator ideal ini tidak memiliki parameter impedansi ya? Karena itu tergantung pada kumparan atau lilitan. Nah, bisa kita lihat contohnya. Terus ada juga nih persamaan ya. Persamaan dari rangkaian transformator ideal. Nah, dari gambar 9 itu persamaannya. Ini kita bisa lihat. Itu ada inputnya itu dari tegangan V1. Dari tegangan V1 itu sama dengan
per N kali tegangan V2. Nah, dan begitupun inputan dari arus I1 sama dengan min N kali arus I2. Nah, bisa kita lihat nih persamaan transformator ini itu dari persamaan dari gambar 9, persamaan transformator ideal. Nah, di sini ada contoh dari parameter impedansi dari rangkaian. Nah, kita lihat ini digambarkan dalam rangkaian T ya. Nih dari tadi yang di atas. Nah, itu rangkaian ekuivalen ini itu kita bisa digambarkan dalam rangkaian T untuk menghitungnya tadi. Nah, kita lihat kembali ke contoh ya. Contoh soal ini ada rangkaian T. Nah, di mana di sini ada 3 resistansi, di mana resistansi R1 itu sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, dan R3 sama dengan 40 ohm. Nah, bisa untuk mendapatkan Z11 dan Z21, maka pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input dan terminal output terbuka. Nah, jadi kita kasih jadi ini dikasih tegangan V1 ya. Jadi arus sebelah kiri ini itu dikasih tegangan V1. Nah, ini arus ini itu dikasih tegangan V1. Nah, gimana untuk mendapatkan nilai dari Z11 dan Z21. Nah, ini di sini nilai dari Z11 dan Z2 ini itu adalah pasangan Z11 ini adalah pasangannya itu adalah Z21. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat itu dimana dari tadi yang dikasih contoh itu dikasih tegangan pada terminal sebelah kiri ya, untuk mendapatkan nilai dari Z11 dan Z21. Itu kita gambarkan Z ini pada resistansi atau R1, R2 dan R3. Nah, kita lihat di sini sudah dikasih sumber tegangan. Ya, kita bisa lihat di sini itu dari perhitungan dari Z11 itu sama dengan V1 per I1. I1-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi sama dengan itu perhitungannya R1 ditambah R3 dikali I1 per I1 sama dengan R1 ditambah R3. Jadi sama dengan itu 20 ditambah 40 ya. Soalnya R1-nya itu adalah 20 ohm dan R3-nya itu 40 ohm dan I1-nya itu 0. Nah, jadi 20 ditambah 40 jadi 60 ohm. Itu nilai dari Z11 dan nilai dari Z21 untuk mencari nilai dari Z21 itu sama dengan V2
per I1, I2 nya sama 0. Itu sama dengan R3 dikali I1 per I1 ya. Nah, sama dengan R3 nya itu sama dengan 40 ohm. 40 ohm, jadi 40 kali I 40 kali I per I1 sama dengan 40 ohm ya. Jadi itu nilainya itu untuk Z11 itu adalah 60 ohm dan Z21 itu adalah 40 ohm. Seperti itu. Nah, ada juga untuk mencari Z12 dan Z22. Maka V1 dibuka dan sumber tegangan V2 dipasang pada terminal output. Nah, jadi ini kebalikannya. Sumber itu dipasang pada V2 ya. Jadi di sini ada bentuk sirkuit terbuka ya. Nah, jadi untuk mencari nilai dari Z12 dan Z22 ini, jadi si sumbernya itu dipindahkan ke sebelah kanan atau ke V2, jadi V2. Itu cara mencarinya sama saja. Untuk mencarinya itu sama seperti perhitungan yang di atas. Jadi untuk mencari nilai Z12 itu, nah ini untuk ini nilai dari, nah ini untuk V1 nya itu harusnya V2 ya, harusnya V2 bukan V1 itu. Jadi nilai untuk mencari nilai Z12 itu V2 per I2. Nah, masih sama I1 nya itu sama dengan 0, sama dengan R3 kali I2 sama dengan per I2 sama dengan R3 sama dengan 40 ohm ya. Jadi nilai dari R3 itu 40 ohm. Nah, dikali I2 itu 0 ya. Atau dicoret, maaf, jadi nilai I2 nya itu dicoret, jadi R3 itu nilainya 40 ohm. Nah, sama juga untuk mencari RZ22 sama dengan V2 per I2 itu I1 sama dengan 0, sama dengan R2 tambah R3 kali I2 per I2. Nah, jadi dicoret ya I2 nya itu. I2 nya itu dicoret, maaf, dicoret, bukan nilainya bukan 0 ya, dicoret. Sama di atas juga ini dicoret ya. Nah, ini dicoret sama, jadi nilainya langsung R3 kayak gitu. Nah, sama ini juga I2 nya dicoret, ini 2 juga dicoret ya. Jadi tinggal mencari R3 nya. Ini dari mencari R2 ditambah R3 itu 30 ditambah 40 70 ohm hasilnya untuk nilai dari Z22 itu. Nah, untuk yang berikutnya itu ada parameter dari admitansi ya. Tadi kan sebelumnya itu yang di atas itu dari parameter impedansi ya. Nah, ini parameter
impedansi ya dengan simbol Z. Nah, lalu berikutnya itu adalah parameter admitansi ya dengan simbol Y. Di mana parameter admitansi ini juga banyak dipergunakan dalam sintensa filter, perencanaan, penganalisaan, matching network, dan distribusi sistem tenaga. Nah, untuk bentuk matriksnya itu dari parameter admitansi itu sama ya seperti bentuk parameter impedansi matriksnya, cuma dibalik aja itu. Jadi itu masukannya itu kalau impedansi itu dengan tegangan, nah kalau untuk admitansi itu dengan arus. Jadi disimbolkan dengan I1 dan I2 sama dengan, untuk mencarinya kan disimbolkan para admitansi itu dengan simbol Y. Jadi Y11, Y12, Y21, Y22 kali V1. Nah, tegangannya jadi di belakang, dipindah di belakang. Jadi kebalikan dari impedansi V1 dan V2. Nah, di sini juga sama, untuk bentuk determinannya itu kita ubah dari bentuk matriksnya itu ke bentuk determinannya. Itu ada Y11 itu dikali silang ya dengan Y22 dan Y12 itu dikali Y21. Jadi seperti itu ya. Sama seperti determinan dari parameter impedansi juga. Nah, di sini ada contoh rangkaian dari bentuk admitansi ya. Yang bisa kita lihat. Nah, untuk bentuknya hampir sama seperti impedansi. Untuk menentukan Y11 itu sama dengan I1 per V1 ya. Untuk V2 sama dengan 0. Untuk mencari Y2 nya juga sama, I2 per V1. Ini bentar. Nah ya, untuk mencari Y21 nya sama dengan I1 per V1, V2 sama dengan 0. Ya sama, itu ini udah dikasih sumber untuk terminal sebelah kiri. Nih, untuk gambar 10 udah kasih sumber. Maaf. Ya. Nah, untuk rangkaian, untuk berikutnya dari gambar 11 ini rangkaian untuk menentukan Y12 itu sama dengan I1 per V2. V1 nya itu sama dengan 0. Terus untuk mencari nilai dari Y22 itu sama dengan I2 per V2. Itu V1 nya sama dengan 0 ya. Ini dengan kebalikannya, itu sumbernya itu di sebelah kiri V2 atau disebut V2 nya ya, dengan arus I2 juga. Nah, di sini ada bentuk rangkaian resist vokalnya ya. Maka rangkaian ekuivalennya khusus yang resist vokal
merupakan rangkaian Qi ya, ini. Nah, di sini untuk rangkaian ekuivalennya itu berbentuk V ya. Kalau tadi dalam rangkaian ekuivalen impedansi itu berbentuk rangkaian T. Nah, kalau admitansi itu berbentuk V ya. Nah, jadi seperti ini kita bisa lihat ini bentuknya dari gambar 12. Nah, itu bentuk V-nya itu. Dimana Y11 itu tambah Y12 dan Y22 tambah Y12. Itu di tengah-tengah ada negatif Y11. Nah, untuk nah kita bisa lihat. Nah, di sini ada contoh soal ya. Seperti yang di atas tadi impedansi. Itu di sini ada contoh soal dari admitansi. Itu hitunglah parameter Y dari rangkaian di bawah ini. Jadi yaitu diasumsikan dengan R ya, atau resistansi. Itu dimana ada R1 itu 4 ohm, R2 nya itu 2 ohm, dan R3 nya itu 8 ohm. Nah, untuk mencari Y11 dan Y21, maka hubungan singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input. Oh, jadi sama ya kayak contoh soal yang impedansi itu dimana dikasih tegangan terhadap terminal 1 ya. Dan untuk terminal 2 itu tidak ada tegangan, hanya arus saja, belum dikasih tegangan. Ya, di sini jadi dari rangkaian di atas itu kita hitung secara paralel dulu ya. Untuk P1, P-nya itu paralel ya, paralel 1. Itu sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah R2 sama dengan 4 kali 2 ya, R1-nya itu 4, R2-nya 2, saya lihat sambil bisa dilihat di atas, per 4 tambah 2 ya, sama dengan 4 per 3 ohm. Nah, dan jadi tegangan V1 itu sama dengan I1 kali R P1 paralel 1 ya tadi. Itu sama dengan jadi 4 per 3 I1. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Nah, jadi untuk berikutnya itu dari negatif I2 ya. Negatif I2 itu sama dengan resistansi R1 per R1 tambah R2 kali I1. Nah, R1 itu sama dengan 4 per 4 tambah 2 kali I1 ya. Bisa dijumlahkan, itu hasilnya 2 per 3 ya, atau I1, 2 per 3 I1, atau I2 sama dengan negatif. Nah, tadi ini negatifnya itu kita masukkan ya, dari yang depan negatif I2 itu kita masukkan, jadi I2 sama dengan negatif 2 per 3 I1 itu. Nah, di sini jadi itu menghitung, jadi sebelum kita mencari nilai Y11 dan Y21 itu kita mencoba perhitungan seperti yang di atas tadi ya. Jadi langsung kita untuk
mencari nilai Y11 dulu, itu sama dengan I1 per V1 itu dengan V2 sama dengan 0, itu sama dengan I1 per V2 sama dengan I1 per 4/3 I1 sama dengan 3/4 S ya. Nah hasilnya itu 3/4 S, jadi I1 nya itu kita coret ya. Ntar kita tandai dulu. Nah ini kita coret. Nah jadi hasilnya itu sama dengan 3/4 S ya. Terus di sini untuk mencari nilai Y21 sama dengan I2 per V2, itu V2 sama dengan 0 ya, sama dengan negatif 2/3 per 4/3, itu I1 nya itu diambil dari hasil dari negatif I2 ya, jadi negatif 2/3 itu, ntar saya tandai dulu ya, jadi nilai ini itu dapat dari ini, dan ini itu didapat dari nilai yang ini, dari itu ya, itu dijumlahkan sama dengan negatif 1/2S. Nah untuk mencari Y12 dan Y22 juga sama ya, dengan itu sumbernya itu dipindahkan ke terminal 2 ya, atau V2. Itu perhitungannya sama saja. Cuma di sini dari perhitungan paralelnya itu kita dibalikkan untuk perhitungan paralelnya. Jadi kalau tadi R1 itu jadi paralel R1 dengan R2 ya. Nah di sini paralelnya itu R2 dengan R3 untuk mencari nilai Y1 dan Y22-nya. Itu perhitungannya sama ya. Ini sama untuk nanti menghitung Y22 dan Y12-nya. Nah, ternyata nilai dari Y12 sama Y21 itu sama, negatif 1/2S. Jadi maka rangkaian dari resiprokal itu digambarkan rangkaian ekuivalen ya. Jadi tadi nilai ekuivalen itu, parameter dari rangkaian ekuivalen itu dari nilai dari Y12 dan Y21 itu. Jadi kita bisa dilihat ini untuk nilai untuk mencari dari Y1 tambah Y12 sama dengan 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 1/4S. Dan untuk Y22 ditambah Y12, nah ini hasil dari yang atas ya, perhitungan yang atas. Y12 tambah Y11 maaf, ditambah Y22 itu kita tandai. Nah ini itu nilai dari yang atas tadi, nilai dari nah ini, nah itu ya.
lanjut. Itu dari Y22 tambah Y12 itu sama ya. Kita tandai nilai ini tuh dari perhitungan ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi rangkaian ekivalen secara umumnya itu bisa kita lihat seperti ini hasilnya. Ya. Itu Y11 sama dengan 3/4S dan Y22 sama dengan 5/8S. Seperti itu. Nah, berikutnya ada parameter H ya, di mana parameter H ini disebut dengan parameter hybrid ya, jadi disimbolkan dengan huruf H. Kalau tadi parameter impedansi dengan huruf Z, admintansi dengan huruf Y ya. Kalau ini parameter H atau disebut juga hybrid. Itu parameter ini mengundang sifat dari parameter Z dan Y. Jadi dari parameter hybrid ini itu gabungan dari parameter impedansi dan parameter admintansi ya. Nah, di sini ada bentuk persamaan matriksnya dari parameter hybridnya. Di mana perhitungannya itu kalau tadi dari impedansi itu mencari dari masukannya itu dari tegangan ya. V1 dan dengan V2 itu untuk terminal terminal kiri dan kanannya. Terus untuk parameter admintansi itu dalam bentuk arus ya, atau I1 dan I2. Nah, untuk hybrid ini kita gabungan dari impedansi dan admintansi. Jadi di sini itu nilai masukannya itu dalam bentuk tegangan dan bentuk arus, yaitu V1 dan I2 ya, untuk nilai masukannya itu. Nah, itu dihitung dalam bentuk H11, H12, H21, H22 sama ya. Nah, itu dikali. Nah, ini sama juga kebalikannya. Itu dari nilai arus I1 dan tegangan V2. Terus di sini ada determinannya itu dari parameter hybridnya ya. Sama seperti kayak sebelumnya. Dari nilai determinannya itu dikali silang ya. Itu H11 kali H22 dan H12 dikali H21. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh rangkaian. Contoh rangkaian dari parameter hybrid. Ya, di sini bisa kita lihat rangkaian dari nilai H12 dan H22. Sama ya untuk bentuk rangkaian, bahkan dengan bentuk hitungan matematisnya juga sama ya. Nih, jadi bentuk matematis ini itu sama seperti hitungan matematis sebelumnya, ini juga sama ya, dari bentuk rangkaiannya juga ya. Nah, apabila H12 sama dengan negatif H21, maka rangkaian dua pintu disebut sebagai rangkaian dua pintu yang resiprokal dan rangkaian ekivalennya. Nah, di sini untuk nilai H12 yaitu jika sama dengan negatif H21, maka rangkaian dua pintu itu disebut dengan
rangkaian resiprokal ya, untuk rangkaian ekuivalennya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rangkaiannya itu ada sumber arus ya. Ini arus, sumber arus ya. Nah, ini nih. Itu ada 12 kali tegangan V2 H12 maaf. Ulangi nih. Nah, ini dari H12 kali V2 itu. Terus ada juga di sini untuk terminal yang sebelah kanan ya. Terminal yang sebelah kanan itu udah ada sumber tegangan ya. Sumber tegangan. Itu dengan H21 dikali I1 ya, di mana ini kita lihat diparalelkan untuk H22-nya ya. H22. Nah, di sini ada contoh perhitungan ya dari parameter hybrid. Nah, rangkaiannya itu seperti rangkaian impedansi ya. Bentuk rangkaian itu bentuk rangkaian T ya, di mana resistansinya itu resistansi R1-nya sama dengan 2 ohm. Ini R2 harusnya ini. Ini saya tandai. Ini harusnya R2 ya. Itu R2-nya sama dengan 6 ohm dan R3-nya 3 ohm. Nah, untuk mencari H11 dan H21, maka hubungkan singkat terminal output dan pasangkan sumber arus pada I1 pada terminal input. Nah, jadi kita sudah ini untuk terminal 1 ya udah dikasih sumber arus. Terus sumber arus ya, bisa lihat nih gambarnya. Terus untuk terminal 2 itu belum dikasih sumber ya, belum dikasih sumber arus. Nah, dari rangkaian ini terlihat, jadi kita hitungnya itu kan hybrid itu gabungan dari impedansi dan admintansi ya. Jadi kita hitung dulu secara paralel ya. Untuk RP1-nya itu kita lihat dalam hitungan R2 kali R3 per R2 tambah R3 sama dengan 6 kali 3 ya, ini 6-nya ini 2 R2 itu kan dari R2-nya sama dengan 6 ohm dan R3-nya itu sama dengan 3 ohm ya. Nah, jadi hasil dari 6 kali 3 per 6 tambah 3 itu sama dengan 2 ohm ya. Nah, dan total resistansi keseluruhannya itu sama dengan R1 tambah P1 ya, sama dengan 2 ditambah 2 ya. Jadi R1 itu kan kita tandai ini itu R1-nya itu diambil dari R1 ini. Ya. Untuk RP1-nya ini itu diambil dari hasil sebelumnya. Ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan itu 4 ohm ya.
Nah, jadi di sini ada rangkaian pengganti. Rangkaian penggantinya itu bisa kita lihat ya. Ini seperti ini. Ini untuk rangkaian penggantinya ya. Maka untuk tegangan V1 itu kita gunakan hukum ohm ya. R 1 ya dikali I1. Jadi resistansi keseluruhan itu dikali 1 ya. Sama dengan 4 dikali I1. Yang 4-nya itu dari mana? Ini dari resistansi keseluruhan ya tadi, hasil dari yang atas. Hasil dari yang atas. Nah, lalu jadi perhitungan H11 itu sama dengan V1 per I1, V2 sama dengan 0. Ya, jadi untuk hybrid ini hitungannya itu V1 per I1 ya, untuk mencari H11-nya. Sama dengan 4I1 per I1. Jadi I1-nya itu kita coret. Ini kita coret. Itu jadi sama dengan 4 ohm. Nah, di sini ada rangkaian dengan pembagi arus. Ya. Bisa kita lihat ya, untuk pembagian arusnya itu. Ya, jadi di sini dari rangkaian untuk pembagi arus ya. Jadi sebelum mencari H21 ya, kan tadi di atas kita udah bisa lihat hasilnya dari H11. Sebelum mencari H21 kita dengan pembagian arus dulu ya. Di mana negatif I2 di mana negatif I2. Nah, kenapa I negatif bisa negatif ya? Soalnya untuk bentar. Nah, di mana untuk arus I2 itu dan I1 itu jadi berlawanan. Ya. Jadi hasilnya itu negatif. Jadi negatif I2. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi arusnya itu jadi negatif I2. Seperti itu untuk arus I2. Nah, sama ya perhitungannya. Untuk perhitungan pembagian resistansi itu R2 dikali R1 dikali I1 per R2 ditambah R3 ya. Jadi R2-nya itu tadi 6. Untuk R2-nya 6 dikali I1 terus sama dengan
R2 ditambah R2 nya tadi 6, R3 nya itu 3 ya. Nah jadi hasilnya itu 2/3 I1 ya. Jadi I2, nah kita hasilnya itu I2, tadi negatif I2 itu kita negatifnya dimasukkan, jadi negatif 2/3 I1, sehingga kita dapatkan hasil dari H21 yaitu I1 per I2 per I1 ya. Untuk V2 sama dengan 0 sama dengan negatif 2/3 I1 per I1 ya. Jadi ini itu hasil dari ini. Nah, I2 nya seperti itu. I1 nya coret, I1 nya coret, jadi hasilnya itu negatif 2/3. Nah untuk selanjutnya itu untuk mencari H12 dan H22, maka terminal input dibuka dan dipasangkan sumber tegangan V2 pada terminal outputnya. Jadi kebalikannya, jadi untuk tadi sumber arus dikasih sumber arus ya pada terminal 1, dan sekarang itu dikasih sumber tegangan untuk terminal 2 ya. Jadi bentuknya itu V2. Nah, jadi untuk tadi, nah ini untuk yang pertama itu dikasih sumbernya itu arus jadinya I1 untuk terminal 1 itu. Jadi untuk terminal 2 itu dikasih sumber tegangan ya. Jadi sebelum mencari nilai H12 dan H22 itu dilakukan pembagian tegangan dulu ya. Jadi di mana itu pembagian tegangan itu V1 sama dengan R2 per R2 ditambah R3 kali V2 sama dengan 6 ya. 6 itu dari R2 6 per 6 tambah 3 dikali V2 ya. V2 tadi dari sumber. Jadi hasilnya 2/3 V2. Nah untuk mencari sumber di V2 ya, itu sama dengan R2 ditambah R3 dikali I2 ya. Sama dengan R2 itu 2 ya, 2 ditambah 3 dikali I2 sama dengan 9 I2 ya. Lanjut. Nah kalau digambarkan dalam rangkaian ekuivalennya itu jadi sehingga, nah jadi untuk nilai H12 itu sama dengan V1 per V2, I1 sama dengan 0, sama dengan 2/3 V2 per V2, itu jumlahnya 2/3 ya. Jadi nilai ini ya, biar tahu dari ini V1 kan tadi yang dicarinya itu V1 per V2 ya, jadi V2 nya itu belum dimasukkan. Lalu untuk H22 itu ini dari nilai V2 nya baru, dari nilai ini itu dari sini. Cukup jelas mungkin ya. Itu hasilnya 1/9S ya. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan dalam rangkaian ekuivalennya itu jadinya seperti ini. Ya, jadi untuk
eh, tegangan ya. Jadi untuk terminal 1 itu bisa itu perhitungkan dalam 2/3/V2 ya, dengan sumber tegangan. Terus untuk terminal 2 itu dengan sumber arusnya itu dalam untuk perhitungannya itu negatif 2/3 dikali I1 ya, dengan resistan si itu untuk terminal 1 4 dan untuk terminal 2 itu 1,9 ya. 1/9 S. Nah, jadi itu dari review materi dari materi rangkaian 2 pintu untuk elektronika telekomunikasi ya. Sampai situ dulu. Nanti dilanjut untuk parameter G-nya ya. Mungkin dicukupkan ya. Sekian hasil dari review materi rangkaian 2 pintu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.